Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Munandar. Saya mahasiswa PPG dari Universitas Pasundan, kategori 2. Nah, hari ini saya akan mewawancarai guru mengenai identifikasi masalah yang sudah saya temukan. Silakan kepada Ibu untuk memperkenalkan dirinya. Mangga, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jumia. Saya adalah guru di SDN 1 Bogor yang kebetulan satu reksan di Satu sekolah ya, satu betul. sekolah dengan Pak Lukman Munandar. Iya. Baik, Bu. Saya akan ada tugas mewawancarai rekan guru. Ibu juga termasuk rekan saya, guru di sini juga, mengenai identifikasi masalah yang sudah saya temukan. Izinkan saya untuk memberi beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, mengenai identifikasi masalah motivasi belajar peserta didik yang rendah. Nah, masalah tersebut kira-kira menurut pendapat Ibu, apa penyebabnya, Bu? Sebenarnya dalam proses belajar kita sedang memfungsikan alat indera serta akal dalam keadaan fokus. Untuk bisa fokus dibutuhkan stimulan atau rangsangan. Ya, Dan tentunya itu adalah tugas guru. betul. Bagaimana guru bisa memotivasi siswa belajar? Ya, Tentunya ini lebih ke masalah bagaimana guru merancang metode, ya, media, dan pendekatan pembelajaran yang cocok. betul. Dan tentunya harus menarik agar siswa terangsang atau terstimulasi Ya, terstimulan pada ya. saat sehingga minat belajar siswa keluar dan Ya. fokus saat belajar. Sebagai guru, kita dalam mengajar itu harus dibarengi dengan totalitas. Totalitas. Artinya dari hati yang paling dalam kita ikhlas, Ya, ya kan? Terus mengeluarkan semua potensi yang terbaik dari guru tersebut. baik. Itu penting, totalitas. Kemudian selain itu juga karena untuk menggunakan metode dengan penyajian visualisasi ini dibutuhkan perangkat, dibutuhkan jaringan dan Ya. lain sebagainya. Yang menjadi kendala utamanya justru ya kita belum bisa memaksimalkan pemanfaatan teknologi tersebut. Pertanyaan berikutnya mengenai minat belajar matematika peserta didik di kelas itu juga rendah, Bu, dalam pembelajaran. Penyebabnya apa, Bu, menurut Ibu? Itu sih masalah klasik ya. Klasik ya. Klasik. Dari dulu juga kita merasakannya. Kita pernah jadi murid, Betul, pasti betul. ada ketakutan. Betul. Gitu. Iya, iya. Kemudian juga pengantar bahasanya. Pengantar bahasa. Iya, Baik. pengantar dalam belajar tentunya kan guru memberikan pengantar pembelajaran. Ya, Kemudian ya cara menjelaskannya. cara menyampaikan ya. Tapi lebih ke gini, kenapa siswa bahkan takut atau ini terhadap pelajaran Matematika, ya, betul. Salah satunya yang harus kita utamakan untuk SD terutama, Ya, anak itu harus menguasai dulu operasi bilangan betul. tersebut ya. Kemudian penyajian materi juga harus Semenarik mungkin ya. ya itu tadi, seperti tadi totalitas itu dibutuhkan kan, Baik. untuk supaya kita benar-benar mengeluarkan kemampuan yang ada pada kita sebagai guru. Oke. Itu menurut saya. Cukup, Bu. Baik. Beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Nah, masih berkutat dengan
soal-soal nih Bu. Anak-anak peserta didik tuh kesulitan mengerjakan soal yang berbentuk HOTS. Nah, ini. Penyebabnya apa Bu? Menurut pendapat Ibu? Ya, dilihat dari definisinya, Baik. HOTS itu adalah soal yang membutuhkan jawaban dengan proses analisa Nah. yang tinggi, ya kan? Ya, Berarti kita itu harus melakukan pembelajaran itu artinya runut. 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 Pembelajaran yang runut. Baik. Ya, misalnya dari mulai definisi dulu. Ya, Ya, misalnya apa itu yang dimaksud dengan ASEAN baik. atau apalah gitu. Dari Ya. definisi, kemudian ada suatu kasus dalam apa contoh soal kasus lah, Ya. kasus gitu. Kemudian apa namanya? Setelah contoh kasus, definisi, anak diberikan suatu stimulan dengan contoh kasus, Ya, kemudian menyebutkan hal-hal penting yang dipelajarinya, baik. kemudian dengan diakhiri anak bisa menyimpulkan Menyimpulkan, sendiri ya. dari hasil pembelajaran itu harus runut. Runut supaya anak tuh tidak konsentrasinya tidak terpecah, kemudian penjelasannya juga kalau runut ya runut lagi. Baik. Itu yang menjadi masalahnya. Nah, jadi untuk menentukan sebuah soal yang HOTS itu, nah menurut yang saya inikan adalah satu, bahwa soal tersebut jangan dibuat satu dengan jawaban yang macam-macam. Baik. Satu soal dibuat misalnya siapa dan mengapa, apa akibatnya dalam satu soal, jangan Diborong ya. diborong kan itu kan untuk ini, untuk apa, untuk mungkin usia SMP SMA mungkin Baik. bisa. Nah, untuk SD itu dipecah-pecah menjadi beberapa soal dalam satu tujuan, menentukan soal dari satu tujuan pembelajaran. Baik. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu bahasanya jangan terlalu berbelit-belit. Bahasa. Baik. Bahasa. Jadi pemilihan kata Ya. itu harus yang sudah diketahui oleh anak. Ya. Artinya jangan memakai bahasa yang kira-kira anak tidak paham, Ya, baik. atau biar keren gitu, terlihat keren soalnya, kan itu sering tuh. Ya. Sering kita tuh merasa wah ini soal keren lah, kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang ini, Ya. atau pilihan-pilihan kata yang terlihat keren lah gitu. Baik. Nah, itu dihindari. Tapi ya kalau itu tetap bisa diinikan dalam proses pembelajarannya. Jadi harus selalu, menurut saya harus selalu itu pada waktu pembelajaran, silakan anak-anak cari kata-kata yang atau kata-kata yang tidak kamu mengerti itu mana saja. Nah, di sini kan berlaku metode inquiry, anak menemukan kata-kata yang Ya. tidak dimengerti. Ya. Nah, setelah dalam proses pembelajarannya tentu jangan menganggap anak itu adalah kosong, seperti kertas putih yang harus dioret-oret. Tidak. Baik. Ada kemungkinan anak tahu ya pengertian dari kata tersebut, lempar dulu ke Baik. anak. Nanti ataupun tidak dilempar langsung ke anak, barangkali ada yang tahu, ya kita caranya yaitu dengan menstimulasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira nanti mengarahnya ke sana. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu tadi runut, satu soal ke soal berikutnya itu diusahakan runut, ada berkesinambungan antar soal. Baik. Itu menurut saya. Itu menurut Ibu mengenai bagaimana peserta didik kesulitan dalam soal HOTS ya. Yang terakhir Bu, terakhir berpengaruh kepada hasil belajar siswa kan Bu ya, semuanya juga ya. Bagaimana penyebabnya menurut Ibu, apa penyebabnya hasil belajar siswa
atau peserta didik itu rendah, khususnya pada mata pelajaran matematika, Bu. Kalau memberi nilai rendah sih jangan. Artinya apa? Karena dalam matematika kan ada proses pengerjaan. Nah, ya. Iya. Baik. Kita harus menganalisa bahwa dari mulai sini ke sini mah anak udah bener nih. Tapi berikutnya di hasil ternyata salah. Baik. Nah, itu bukan berarti, saya kira bukan berarti anak itu tidak tahu. Ya. Sebenarnya hanya keteledoran saja. Ya. Artinya anak kurang teliti dalam menghitung atau apa. Itu. Kemudian ya memang tadi seperti tadi saya katakan bahwa matematika itu adalah ilmu eksak yang tapi kalau tidak paham atau tidak paham pada 4 operasional bilangan ya Baik. akan ada kesulitan buat siswa. Siswa berarti kesulitan dalam mengoperasikan bilangan tersebut ya. Iya, Belum karena paham semuanya ya. juga semuanya mau itu soal HOTS kalau dalam matematika nih. Ya, betul. Mau itu soal biasa yang Betul. tidak ini yang hanya misalnya 2 kali 3 sama dengan berapa itu kan tidak perlu ini. Ya. Tapi dalam soal HOTS pun gitu. Jadi semuanya itu bermuara pada 4 operasi bilangan itu. Makanya Iya. dari mulai tingkatan kelas 1, 2, 3, 4 itu harus sering berlatih gitu. Baik. Kalau dulu mah kan kita sering disuruh oleh guru itu mencongak. Mencongak. Bahasanya Kemudian menghafalkan dengan Ya, ya, cara ya. bersama-sama. Dan jangan malulah untuk meniru hal-hal klasik itu kalau memang itu bisa berhasil. Ya, gitu. betul. Untuk zaman sekarang jangan mentang-mentang zaman sekarang mah udah nggak ini. Udah nggak penggunaan- zaman. Iya, penggunaan sempoa aja sudah Betul. tidak Udah jarang banget. diperkenankan Ya. gitu kan. Ya, Ada alat bantu ya Bu itu ya. iya. Insya Allah lah. Ya itu semuanya juga kata saya bermuara pada totalitas guru dalam mengajar. Baik. Itu. Guru harus total dalam mengajar. Baik, terima kasih. Iya. Terima kasih Bun Jum. Iya, Atas sama-sama. waktunya, maaf sudah mengganggu. Maaf, hanya itu yang bisa saya berikan, bukan berikan ya, partisipasinya hanya bisa segitu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Lukman sukses. Amin, 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 amin. Terima kasih doanya. Ya. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.